pembahasan tentang istighfar, minta ampun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Jadi orang-orang yang melakukan dosa atau yang mendolimi dirinya sendiri, ya, orang yang berbuat dosa itu mereka mendolimi dirinya sendiri. Kemudian mereka minta ampun kepada Allah, itu yang benar, ya. Jadi kalau sudah berbuat dosa minta ampun, beristighfar, itu yang terbaik. Karena di hadis Rasulullah mengatakan ittaqillaha haitsu ma kunta wa'tbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada dan ikutilah maksiat itu dengan ibadah atau amal baik. Tamhuha, yang akan menghapus dosa yang kita lakukan. Itu perintahnya Rasul. Ya, jadi kalau orang baru saja ngelakoni satu perbuatan maksiat, ya, jangan tunda istighfar, bersolawat kepada Nabi atau solawat yang di dalamnya ada istighfar, bisa. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sholatan taghfiru biha jami'adz dzunub. Begitu. Ya Allah, berilah sholawat kepada Nabi yang sholawat itu, yang dengan sholawat itu engkau mengampuni semua dosa saya. Begitu, ya. Juga itu pas kalau buat MC atau mubalik. Karena mubalik itu atau pengajar itu bagus bagi dia, ya. Bagi pengajarnya, kalau sebelum dia mulai dia minta maaf dulu ke Gusti Allah. Itu baik. Supaya orang kan kalau mau jadi saksi pernikahan kan faqulu jami'an astaghfirullah. Semua diajak istighfar, karena saksi itu tidak boleh orang fasik. Saksinya nikah itu tidak boleh orang fasik. Tidak boleh orang fasik jadi saksi nikah. Nah, sehingga saksinya diajak semua astagfirullah, diajak istighfar semua. Jadi nanti yang menyaksikan itu paling tidak mungkin fasik tapi sudah minta maaf sama Allah. Begitu. Nah, kita kalau mau ngajar atau mau nge-MC atau sebaiknya itu ada istighfarnya dulu. Boleh dimasukkan lewat sholawat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sholatan taghfiru biha jami'adz dzunub. Nah, itu kan sholawat tampaknya, tapi di situ ada istighfarnya. Sehingga lisan yang dipakai untuk taklim ini sebelum mengucap apa-apa sudah istighfar dulu ke Gusti Allah. Gitu, understand? Minta maaf dulu kepada Allah. Ya, karena mungkin ada salah, ya, sehingga ada harapan untuk yang disampaikan nanti itu keluar lewat sesuatu yang baru saja minta maaf ke Gusti Allah. Itu begitu. Itu yang diajarkan oleh para guru, ya. Saya cuma menyampaikan saja. Kemudian Rasul itu mengajarkan kalau sudah berbuat buruk itu segera untuk beristighfar, segera untuk berbuat baik. Misalnya baru saja melakukan satu maksiat, sengaja atau tidak sengaja, kemudian langsung transfer ke sedekah kemana, atau langsung keluar rumah ada orang lewat, orang minta diberi, atau sholawat di dalam rumahnya, atau beristighfar dan lain sebagainya. Disebutkan bahwa sahabat Abdullah banyak ayat-ayat tentang anjuran untuk beristighfar. Di antaranya adalah fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwab. Beristighfarlah kepada Allah, mintalah ampunan, itu perintahnya Allah. Dan Rasulullah SAW itu sering sekali dalam kesehariannya membaca subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli innaka antat tawwabur rahim. Diam-diamnya Rasul banyak membaca itu. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli innaka antat tawwabur rahim. Maha suci Engkau dan maha segala pujian bagimu, ya Allah, ampuni saya, sesungguhnya Engkau adalah yang maha memberi taubat, memberi ngampun, memberi rahmat. Rasulullah juga bersabda, barang siapa memperbanyak istighfar, di dalam hadis riwayat Abu Dawud, man aktsaral istighfar, siapa yang memperbanyak istighfar, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala min kulli hammin faraja, segala masalahnya
dapat solusi. Segala masalahnya dapat solusi. Dan dari kesempitan hidupnya ada jalan keluar. Ada jalan keluarnya. Dan akan diberi oleh Allah rizki dari segi yang tidak terduga-duga. Ya, seperti itu. Dan ketika orang beristighfar kepada Allah, ketika orang beristighfar kepada Gusti Allah, itu diberi oleh Allah rizki yang di luar keinginannya, yang bukan di luar keinginannya, di luar nalarnya. Dan itu bukan hanya fulus saja. Misalnya mau kena masalah, ternyata sama Allah dijauhkan. Nah itu kan dia min ghairi la yahtasib, di dalam sesuatu yang dia tidak tahu, tidak disangka-sangka, dan dia tidak tahu. Mestinya dia itu mau kena bala, tapi karena dia itu dijauhkan oleh Gusti Allah, maka dia tidak tahu. Misalnya mau kena sakit sama Allah karena dia itu berbuat baik, sedekah, atau dia berbuat baik kepada orang tuanya, sama Allah dijauhkan. Itu termasuk min ghairi la yahtasib, dari di sisi yang tidak terduga. Gitu ya. Jadi bukan min ghairi la yahtasib itu berarti duit sing teko moro-moro paket, salah transfer, bukan begitu. Dari hal-hal yang tidak terduga itu contohnya yang mau sakit tidak jadi sakit, tidak tahu kita. Allah di Lauhul Mahfudnya ini dicoret, diganti, jadi tidak jadi kena sakit. Okay. Orang kalau sudah sering istighfar, dia akan masalahnya diamankan oleh Allah. Rasulullah SAW bersabda di dalam riwayat Bukhari, Inilah astaghfirullah subhanahu wa atubu ilaihi fil yaum sab'ina marrah. Dan di riwayat Muslim, ya ayuhan nas tubu ilallahi wastaghfiru fa inni atubu fil yaum mi'ata marrah. Wahai manusia, beristighfarlah, mintalah ampun kepada Allah, karena saya, dalam tanda kurung Nabi Muhammad tuh ini, aku iki loh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak begitu. Ya kita yang harus memahaminya begitu. Fa ini sesungguhnya saya, kata Rasulullah, kita dalam tanda kurung ini Nabi yang tidak keliru, tidak pernah salah, sudah pasti surganya, minta maaf ke Allah itu setiap hari 100 kali. Dan Rasul bisa 10.000 kali bisa. Imam Haddad yang ngarang rotib 25.000 kali sehari istighfar pada Allah. 25.000 kali sehari minta maaf ke Gusti Allah. Lah kok kalah? Kan lebih banyak Imam Haddad dari Rasul berarti. Seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sholat sehari 1000 rakaat sunnah malam itu, qiyamul lailnya itu 1000 rakaat. Loh berarti akhirnya Syekh Abdul Qadir sampai Rasul. Rasul kan dikatakan banyak riwayat 2 rakaat kalau malam. Lah ini ya apa memahaminya? Lah masuk Syekh Abdul Qadir dukure Nabi. Nah, tidak, Rasul itu kan uswatun. Lah kalau Rasul ngasih standar 1000 ya hah? 2 aja gak dilakoni. Rasul itu uswatun hasanah, sehingga universal. Sehingga Rasul itu kalau mau ditiru bisa. Apa yang dilakoni Rasul yang Anda tidak bisa? Semua bisa. Tinggal mau atau tidak. Tidak ada perlakuan Nabi yang manusia normal tidak bisa melakukan. Tidak ada. Semua bisa. Tinggal mau atau tidak. Qiyamul lail, Senin Kemis, nyukur kumis, manjangkan jenggot, pakai siwak, pakai cincin sebelah kanan, pakai serba putih ketika Jumat, menggunakan tongkat, contohnya ini, menggunakan sendal kaki kanan dulu. Kalau keluar masjid, masuk masjid kaki kanan kiri, kalau keluar masuk jeding kaki kiri dulu, keluar kaki kanan, mau tidur baca doa, mau bangun baca doa, gampang. Rasul tidak memberi standar yang tinggi lah. Kalau para aulia itu mereka memang minta yang besar karena mereka bukan uswah seperti Rasul.
Itu jawabannya. Bukan berarti Syekh Abdul Qadir dukuri Nabi Muhammad, bukan. Tapi Rasul itu uswah. Sehingga tidak ada alasan orang tidak bisa melakukan nikah 4. Bisa enggak? Bisa. Masalahnya itu berani atau tidak. Bisa. Tidak repot nikah 4 ini. Mana repot? Syaratnya gampang. Ya kan? Cuman laki-laki, perempuannya ada, saksi ada, wali ada, akad mahar ada, aman. Kan sudah. Kan tidak harus teror, sound system yang sampai mecah no koco. Gampang. Ya cuman nanti setelah itu bagaimana ya tidak tahu. Gampang. Apa yang repot dilakoni Nabi? Tidak ada. Tidak ada perlakuan Nabi Muhammad yang tidak bisa dilakoni umat itu, tidak ada. Itulah namanya Tapi kalau para wali, mereka ingin mencari yang banyak karena tidak ada jaminan bagi beliau. Sampai Rasul itu saking uswahnya, sering saya sampaikan, kadang dilupakan sama Gusti Allah. Sholat Isya pernah 5 kali supaya keluar hukum sujud sahwi, karena kalau tidak dilupakan Rasul tidak bakal lupa. Dan seterusnya seperti itu. Ya, dan beliau sudah kita bahas waktu kita masih duduk di sana, dulu saya masih duduk di sana, tentang ibadah itu supaya yang sesuai kemampuan. Rasul mengatakan betapa banyak lakonan ibadah yang tidak saya lakukan. Siti Aisyah mengatakan berapa banyak Rasul tidak melakukan beberapa hal sunnah supaya tidak dijadikan wajib oleh Allah kepada umatnya. Kasihan kepada umatnya. Sholat tarawih ditinggal sama Rasul, tidak mau ke masjid Rasul, supaya umatnya tidak kena wajib. Dan berapa banyak hadisnya Rasul mengatakan laula an asyqa ala ummati, kalau saja bukan saya takut memberatkan kepada umatku, itu banyak sekali. Jadi Rasul itu bisa ditiru, ya. Makanya Rasul di sini menyebutkan saya itu beristighfar kepada Allah setiap hari 70 kali. Di riwayat Bukhari, di riwayat Muslim, Rasul mengatakan saya beristighfar kepada Allah 100 kali. 70 boleh, 100 boleh. Nah, gampang. Lah kalau Rasul fa inni atubu fil yaum alfa marrah. Waduh, 1000 kali sehari saya. Waduh, gak iso Pak Rasul. Berat. Nah, enggak. 100 gampang. Nanti kita baca istighfar 100 kali. Kita lihat nanti berapa menit ya. Yang endek-endek saja, yang pendek-pendek. Kalau Sayyidul Istighfar bisa panas nanti. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa orang yang mau tidur, kemudian dia mengatakan Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi 3 kali. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi 3 kali. Apa kata Rasul? Diampuni semua dosanya walau sebanyak buih di lautan. Ya Allah. Atau sebanyak pasir di atas bumi. Bayangkan padang pasir itu berapa jumlahnya? Atau sebanyak jumlah daun di dunia. Atau sebanyak jumlah hari di dunia. Kalau seperti itu dosanya tetap diampuni. Maksudnya apa? Diampuni semua oleh Allah. Tidak usah dihitung. Berapa kira-kira di Indonesia? Sudah kebun raya itu nggak usah ngitung. Tidak usah dihitung. Maksudnya seberapapun dosa jenengan, Anda membaca Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi sebelum tidur 3 kali. Gampang kan? Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi 3 kali. Dosa-dosa jenengan insya Allah diampuni oleh Allah. Ya, tapi biasanya begini, ini dosa kecil. Ya. Karena kalau habis minum, kok bengi nggak bisa. Habis zina sebelum tidur, kita baca dulu deh ya supaya diampuni. Ya nggak bisa. Nggak bisa. Itu dosa kecil, ya, dosa kecil. Dan disabdakan yang lain. Orang kalau membaca itu tadi, ya, Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi 3 kali sebelum tidur, bahkan akan diampuni walaupun dia lari dari peperangan. Saking besarnya ampunannya Gusti. Ya.
Dikatakan oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, saya ini agak keras kalau ke keluarga saya, lisan saya ini. Saya takut nanti lisan saya ini masuk neraka. Maksudnya beliau ini, saya masuk neraka, cuman bahasanya begitu. Saya takut lisan saya masuk neraka. Maksudnya saya takut saya ini masuk neraka. Kan tidak mungkin masuk ilatnya dong ini, Pak. Ya tidak mungkin. Ya maksudnya dia sekujur tubuhnya. Rasulullah mengatakan, kamu mana istighfarmu? Ya. Istighfar, baca istighfar. Kalau kamu lisanmu banyak berdosa, banyaklah kejar dengan istighfar. Karena saya sehari baca istighfar 100 kali. Ya, baca istighfar 100 kali. Bahkan Rasulullah bersabda, ada satu orang di riwayat Ibn Abi Dunya tentang di bab husnudzon kepada Allah di kitab beliau. Rasulullah bersabda, ada satu orang yang tidak pernah ini, tapi jangan dijadikan landasan hidup ya, ini repot ini. Jangan dijadikan landasan hidup ini. Karena Allah Maha mampu. Ini bisa terjadi dan Allah mampu untuk melakukannya. Tapi jangan dijadikan landasan hidup, Pak. Karena kalau Allah tidak mau, ya Allah kepada orang ini mau. Nah kalau kepada kita tidak mau, ya lede kita. Seseorang, kata Nabi Muhammad, tidak pernah berbuat baik sama sekali. Kemudian dia lihat ke atas sambil rasa nyesel dalam hatinya, saya punya Tuhan. Maksudnya Allah, saya punya Tuhan. Ya Tuhanku, wahai Allah, ampuni saya. Allah jawab, kata Rasul, qad ghafartu lak, tak ampuni kamu semua dosa. Hanya apa? Dia lihat langit, dia nyesel benar. Ya Allah, saya itu punya Tuhan. Ya Tuhanku, ya Allah, ampuni dosa-dosa saya. Diampuni oleh Allah. Bisa terjadi. Nabi juga pernah mengatakan, siapa orang yang berdosa kemudian dia tahu bahwa dia sedang dilihat oleh Allah. Ya, dia berdosa, tapi dia merasa, coba didelok pangeran kok kayak ngene sih aku ini. Masih merasa dilihat. Masih merasa dilihat Allah Subhanahu. Masih merasa dilihat saja, kata Nabi Muhammad, sudah diampuni oleh Allah. Walaupun dia belum sempat minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa? Sadarnya dilihat Allah itu sudah termasuk istighfar. Tapi jangan dijadikan landasan hidup, gitu loh, Pak. Mbak iki nek dicekeli terus akhirnya gak sembahyang, Pak. Ngene ngene. Ya. Ya Rob, ya Rob terus. Enggak bisa. Tapi ini menunjukkan betapa Allah itu welasnya ke hambanya. Sampai-sampai kalau dari ceritanya, tapi ini tidak, sampai-sampai dari cerita Rasul, dari hadisnya Rasul, seakan-akan yang butuh itu Allah, bukan manusia. Saking Allah itu menunggunya kepada hambanya minta maaf, seakan-akan yang butuh itu Allah. Ditunggu siang malam, tak tunggu kamu. Itu kan yang seperti yang butuh itu Allah. Padahal yang butuh itu kita. Tapi Allah itu nunggunya 24 jam hambanya untuk tobat. Hambanya yang sombong sama Allah. Sorry ya Allah. Allah nunggu kita yang sok sombong sama pangeran. Padahal Allah itu seperti yang butuh kepada kita. Saking latifnya Allah, saking baiknya Allah. Ya, makanya dikatakan Habib Umar, alhamdulillahi ma'ana rabbi ya khair rabb. Ya Allah, kita ini alhamdulillah punya Tuhan yang the best, katanya Habib Umar. Yang terbaik. Ya khair rabb ma'ana. Kita punya Tuhan alangkah baiknya. Kenapa? Lalu Allah itu yang punya semuanya. Tapi ketika Allah itu melihat hambanya dosa, Allah yang menunggu hambanya tobat. Siapa sih, Pak? Kita aja manusia, punya teman, tahu-tahu berbuat salah sama kita. Kadang-kadang kebaikannya yang 10 tahun ke belakang kita lupa. Kan dia melakukan kesalahan besar. Teman dekat, tahu-tahu bawa sepeda kita, helmnya hilang. Helm harga hampir 1 juta misalnya. Waduh, hilang kebaikannya 10 tahun. Allah tidak begitu. Hambanya ini baiknya tidak seberapa, dosa-dosanya yang banyak itu dilupakan oleh Allah. Bahkan dirubah, yubadillahu sayyi'atihim hasanat. Dirubah jeleknya itu dosanya, mau tobat tak ganti baik. Alhamdulillah. Katanya Allah, ya ibadi, wahai hambaku, semua kalian itu gudangnya dosa.
Ya. Semua kalian itu berdosa kecuali yang saya ampuni. Maka mintalah ampun kepada saya ampuni kalian. Orang merasa yakin bahwa Allah itu bisa ngampuni saya, itu akan saya ampuni dan saya tidak peduli, kata Gusti Allah. Tidak peduli walaupun dosanya seberapa. Tapi ada keyakinan, saya punya Tuhan. Ya, saya punya Tuhan yang akan bisa ngampuni saya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, disalamkan oleh Khalid bin Ma'adan, sesungguhnya kata Allah, yang paling saya cintai dari hamba saya itu siapa? Yang saling mencintai di antara mereka. Karena Allah, cintanya karena Allah. Mencintai karena Allah, bukan mencintai karena bisnis, atau mencintai karena maksiat, atau mencintai karena olahraga, bukan. Mencintai karena Allah. Dan hatinya mereka terikat kepada masjid-masjid. Dan mereka adalah orang yang sering minta maaf atau minta ampun ketika dini hari, bil ashar. Mereka itulah, ya, kalau saya mau mengadab satu kaum, kemudian saya ingat sama mereka itu, tidak jadi saya adab kaum tersebut. Kenapa? Masih ada orang yang saling mencintai kepada Allah, masih ada orang yang saling terikat untuk ke masjid, dan masih ada orang yang suka istighfar kalau malam hari. Jadi seperti pengajian-pengajian, rutinan-rutinan, orang-orang yang mengadakan majelis di dalam masjid, menghidupkan masjid, rutinan masjid sana, rutinan masjid sana, ada taklim di masjid sini, ada taklim, itu tolak balak. Allah yang mengatakan di riwayat Ibnul Mubarak. Jadi kalau ada orang suka ngadakan pengajian, musola ada pengajiannya, musola ada tahlilnya, itu kan termasuk orang-orang yang masjid ada kehidupan di dalamnya. Entah itu ada darusan, entah itu ada orang yang masih muslim dan mikirkan masjid. Karena orang yang mikirkan masjid itu tidak banyak. Orang yang senang pengajian datang ke masjid itu tidak banyak. Yang untuk urusan dunia ini jauh lebih banyak. Lawang ini kalau tidak salah berapa Pak RT? 4 berapa? Kira-kira berapa orang warga Lawang ini kira-kira? 400.000 lebih ya? Berapa? Lawang ini kira-kira. Malang ini kalau tidak salah 4 juta, betul? Lebih. Antum kalau tidak tahu jangan, iya loh. Banyak. Tapi berapa yang ke masjid? Tidak banyak. Katakanlah kalau misalnya hadir pengajian, ada pengajian misalnya yang rutinan itu 10.000 orang. Yang tidak pengajian lebih banyak, jutaan. Di Kota Malang saja loh ini. Lah mesti adanya orang-orang yang memikirkan masjid. Makanya kalau ngadakan pengajian, kalau jumlah pengajian, jumlah manusianya itu tidak terlalu banyak, lebih baik di dalam masjid, jangan di halaman. Syiar kan bisa sampai depan syiarnya, sonnya depno nang tonggo cek pecah kabeh. Iya, kadang-kadang orang ini agak enggan ngadakan pengajian di dalam masjid. Saya pernah dulu diundang pengajian, tidak saya sebut masjid mana, masjid jamek di satu kecamatan di Kota Malang ini, Kabupaten Malang. Jadi masjid jameknya ini, masjidnya besar, hadirnya tidak terlalu banyak, tapi dibuat pengajiannya di jalan. Jadi ini masjid dibuat di jalannya. Di jalan raya, bukan di halaman masjid. Di jalan raya nutup embong. Saya bilang, loh kenapa kok tidak di dalam? Wong ini cukup, biar orang-orang melihat. Yang melihat siapa? Sopirnya nyetir terang ambek. Melihat saya. Oh iya lah, apa jeneng? Gitu. Arek nom-nom anak-anak muda sepeda motoran dengan rambutnya merah, terus mungkin tidak enak, tapi mau dituntun jalannya naik tadi. Kalau sudah lewat dari kita, wah, ambek gini. Kita ceramah ini kayak tontonan, lewat orang setiap lewat ini. Masjidnya kosong. Lah kenapa enggak di dalam masjid? Seperti kalau di masjid itu biasa, tapi kalau di panggung itu luar biasa. Nah, ini panitianya perlu divaksin. Ya. Oh kok enggak di dalam masjidnya? Kalau cukup loh ya. Lain kalau yang hadir ini misalnya acaranya Habib Syekh, sudah lain.
Nah, itu kan harus orang puluhan ribu, tidak mungkin. Mungkin supaya dari jauh tetap kelihatan oke di depan masjid karena puluhan ribu. Kalau cuma 100-200 orang, masjid nampung, ya lebih baik masjid, duduknya aja pahala. Orang-orang yang mengadakan kajian di dalam masjid itu orang-orang yang tolak bala ini. Jadi kalau ada yang mau mengadakan kajian di masjid barang para takmir ini jangan gini, usaha kele, jangan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, makanya nanti kita baca istighfar ya 100 kali untuk supaya kita bisa diampuni oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan katsiran. Usahakan istiqomahkan setiap hari minimal 100 atau 70 kali. Amin ya rabbal alamin.